Rasil untuk Islam yang satu. Kemudian berkaitan dengan perzinahan. Kita saksikan apa yang terjadi pada Ariel. Ketika video yang amoral beredar di tengah masyarakat. Ariel dihukum karena perzinahan apa karena mengedarkan film tersebut? Karena penyebaran konten pornografi waktu itu kena. Artinya perzinahan itu sendiri tidak dianggap sebuah pelanggaran. Betul. Karena bukan terjadi di antara apa? Suami istri. Di antara suami istri, percis di barat. Karena perzinahan di barat ini baru dianggap perzinahan apabila seorang yang sudah beristri atau bersuami melakukan hubungan di luar apa? Nikah. Tapi kalau bujangan atau single, laki atau perempuan, itu merupakan domain private yang nggak bisa diganggu sama sekali. Ya. Begitu Ariel keluar dari penjara, langsung disambut oleh para pencintanya, diantaranya wanita-wanita berjilbab berteriak mengeluh-elukan Ariel. Artinya perbuatan Ariel bukan dianggap sebagai perbuatan yang menginjak-injak norma dan menodai kehormatannya. Itu perbuatan yang biasa. Oleh karena itu kita jumpai di televisi dalam check and recheck seorang artis yang terbukti melakukan selingkuh, wanita sudah bersuami melakukan selingkuh, bagaimana di saat dia menangis menceritakan perbuatan dia, mendapatkan simpati dari para pemirsa. Bahkan dukungan. Nah ini betul-betul menunjukkan bahwa opini masyarakat kita ini tidak lagi sehat tapi sakit. Oleh karena itu kita berharap perzinahan itu betul-betul dijauhkan dari masyarakat. Tidak diberikan perlindungan, diberikan pengamanan, jadi bagaimana betul-betul masyarakat ini dijauhkan dari perzinahan dengan memudahkan perkawinan untuk mereka. Tapi rancangan undang-undang yang baru sekarang ini, seorang wanita baru bisa menikah berusia berapa? Sekarang naik 19. 19 tahun. 16 perempuan. Yang laki 19. 16 Yang perempuan? 16. 17. Yang perempuan tadinya 16, yang Tadinya perempuan 16 jadi 18. Atau sama-sama 19 deh kayaknya. Naik 2 tahun nih kalau nggak salah. Iya. Dinaikin 2 tahun. Berarti 18 perempuannya. Iya. Nah sekarang perhatikan coba, pergaulan bebas yang begini dahsyat. Pria ingin menyelamatkan agamanya. Begitu pula wanita ingin menyelamatkan agama kehormatannya. Agar mereka tidak berhubungan di luar perkawinan atau berpacaran yang bisa saja menjerumuskan mereka dalam perzinahan. Orang tua ingin menikahkan anak mereka. Kita datang ke KUA, KUA mengatakan masalah ini harus dibawa ke pengadilan. Ya. Kemudian dikenakan bayaran katanya 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Tapi kalau hamil di luar perkawinan, baru diizinkan untuk menikah. Ini betul-betul rancangan undang-undang atau undang-undang yang gila. Ini yang bertanggung jawab di KUA yang mengusulkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang berzina dibenarkan? Tapi orang yang ingin menyelamatkan agamanya dihalang-halangi. Saya nggak paham apakah yang bekerja di KUA ini orang nggak beriman pada Allah Ta'ala. Ini bukan undang-undang KUHP, undang-undang revisi undang-undang perkawinan. Itu revisi ya. Tapi udah jebol, udah gol nih. Yang ini udah goal. Udah gol. Yang undang-undang perkawinan Soalnya udah saya gol. punya ponakan datang setelah tamat SMA ingin mengajukan pernikahan dengan pria yang sudah cukup umur. Mereka mengatakan tidak bisa, harus ke pengadilan terlebih dahulu. Karena undang-undang baru tadi itu. Dan ini sudah Bukan di disahkan. sini ya, Iya. udah disahkan kalau itu. Berarti secara tidak langsung mereka ini mendorong orang ke arah perzinahan. Setelah hamil di luar perkawinan, baru dinikahkan. Ini namanya main-main. Yang duduk di DPR mayoritas orang Islam. Apakah mereka akan beralasan di hadapan Allah, ya Allah, Indonesia bukan negara Islam, negara Pancasila. Oleh karena itu kami nggak bisa menghalang-halangi mereka untuk berzina. Malah kami membiarkan mereka untuk melakukan perzinahan. Ini kan bahaya sekali. Oleh karena itu kita ingin orang serius menjaga norma. Bagaimana pemuda-pemudi bukan dimudahkan ke arah perzinahan, tapi bagaimana mereka dijaga. Kalau seandainya pihak pria wanita sudah memiliki kemampuan untuk menikah, orang tuanya menikahkan mereka dengan cara baik-baik, menjaga kehormatan mereka. Karena kalau sudah biasa cemilan sebelum menikah, setelah menikah nanti akan candunya muncul kembali. Karena biasa nyemil. Betul enggak? Biasa berpacaran, biasa berkumpul sebelum menikah, akhirnya begitu mereka berumah tangga, keharmonian rumah tangga akan hilang. Paling seminggu, 2 minggu, akhirnya yang laki-laki merindukan mantan pacarnya, yang perempuan juga merindukan apa? Suasana sebelumnya. Sampai ada cerita, Mas Ridwan, seorang mengatakan, kenapa ya? Saya sebelum menikah, saya menggebu-gebu bersamanya. Tapi begitu menikah, langsung dingin. Sampai sebagian dari mereka menolak untuk menikah karena seperti ini. Padahal kalau dari pertama mereka dijaga,
kemudian dinikahkan lebih awal sebelum mereka nyemil ke sana kemari, insya Allah jiwa mereka akan lebih bersih. Dan negara bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun nama negaranya. Jadi berkaitan dengan perzinaan, seharusnya pemerintah bukan hanya menetapkan undang-undang, tapi menjaga. Melakukan penjagaan sebelum terjadi, kemudian bagaimana undang-undang tersebut mendidik, menimbulkan efek jera, kemudian mempunyai kekuatan yang amat mengakar di hati manusia. Oleh karena itu hukum Allah bersifat Rabbani. Artinya bukan datang dari bawah ke bawah, tapi datang dari atas Sang Pencipta kepada kita, atas dasar dan akar keimanan membuat orang akan hormat pada hukum tersebut. Tapi rancangan undang-undang KUHP dan lain sebagainya, kalau tidak memiliki betul-betul legitimasi yang kuat, orang akan menganggap sepi. Mereka melanggar tidak ada beban apa-apa sama sekali. Oleh karena itu berkaitan dengan perzinaan, Islam bukan hanya menghukum orang yang berzina, tapi Islam juga menjaga kehormatan orang agar tidak menjadi apa? Menjadi lalapan buat setiap masyarakat. Oleh karena itu kalau seandainya seorang mengadukan si fulan berzina, hakim tidak akan menerima begitu saja. Bawa 4 orang saksi yang adil. Kalau tidak, kamu akan dikenakan 80 kali cambukan. Kalau seandainya dia membawa 3 ulama, adil, jujur, kurang 1. Nggak bisa. Yang dihukum siapa? Pelapor. Pelapor dan 3 saksi dihukum. Pelapor sama 3 saksi ini yang bersaksi dikenakan hukuman 80 kali cambukan setiap orang. Ini juga masalah saksi juga yang disoroti kan masalah ini Ustadz. Kesetaraan gender. Karena saksi dalam Islam tuh, saksi laki-laki dan saksi perempuan itu beda nilainya. Kalau perempuan katanya harus 2, laki-laki bisa 1. Begini masalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan sesuatu, ya, Allah menetapkan atas dasar pertimbangan yang amat betul-betul bijaksana. Manusia itu punya kelemahan, emosinya lebih tinggi. Perasaannya lebih tinggi. Perempuan. Oleh karena itu mereka diamanatkan untuk mendidik anak, merawat. Apabila seorang laki-laki, seorang perempuan melihat satu peristiwa, ya, melihat satu peristiwa, kita lihat kesan di antara keduanya pasti berbeda. Ada kejadian ya yang terjadi di hadapan mereka yang cukup tragis, perempuan langsung emosinya muncul. Emosinya akan muncul. Oleh karena itu kenapa berkaitan dengan kesaksian dalam hutang dan jual beli, laki-laki 1, 2 perempuan. Kalau satu ini perempuan lupa atau terbawa oleh perasaannya, yang satu mengingatkan. Sedangkan yang laki-laki juga bukan sembarangan saksi yang harus adil, tidak pernah terbukti terlibat dalam kesaksian palsu atau perbuatan fasik. Baru diterima kesaksiannya. Tapi kalau berkaitan dengan perzinaan, kesaksian perempuan tidak diterima. Sama sekali enggak. Tidak diterima. Sekali ya. Bukan karena tidak percaya pada mereka. Tapi kalau KUHP siapapun ya? Enggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Kalau dalam Islam, berkaitan perzinaan, berkaitan dengan masalah ini, perempuan tidak diterima sebagai saksi. Karena apa? Karena bisa aja rasa belas kasihan menghalangi dia. Kebencian terhadap apa? Yang bersangkutan bisa saja memberatkan. Itu yang dihindari. Jadi karena emosinya, perasaannya lebih daripada akalnya dalam masalah ini, berkaitan dalam perzinaan perempuan tidak dilibatkan. Oleh karena itu yang dibenarkan hanya 4 saksi laki-laki yang adil, tidak pernah terbukti dalam kebohongan, kesaksian palsu, atau melakukan perbuatan yang fasik. Kalau dia pernah sekali berbohong, walaupun 4 orang, ya, maka tidak terima kesaksiannya. Kenapa? Padahal kalau seandainya Mas Ridwan perhatikan, kalau memang ada 3 saksi dari ulama yang baik, kan kurang 1. Hati kan condong percaya pada tuduhan tersebut. Tapi Allah justru ingin menjaga kehormatan orang ini. Biar antara dia dengan Allah, kalau betul itu terjadi, dia bertobat. Karena Allah ini tidak... masuk konsep apa ya? Saya lupa itu Pak Ustadz untuk menghindari itu. Al-man'u ya? Al-man'u ya. Jadi ya masuk ke pemahaman untuk menghindari tindakan-tindakan itu. Artinya ini merupakan apa orang bilang bahagian dari daf'u madharrah, melindungi kehormatan orang agar orang tidak gampang untuk apa? Jadi kalau seandainya orang berbuat zina sembunyi, katakan 1 orang menyaksikan orang berbuat zina, dia menyaksikan atau 2 orang, dia nggak boleh menceritakan pada orang, karena kalau dia menceritakan yang kotor ini akan menjadi wabah penyakit. Nanti akhirnya membuat orang terbiasa mendengar, kemudian terbiasa melakukan. Tapi dia harus tutup mulut, kemudian dia berikan nasihat pada yang bersangkutan. Ya fulan, saya telah menyaksikan engkau berbuat yang tidak benar.
yang diharamkan oleh Allah. Saya melihat, tapi saya berjanji untuk tidak berbicara mengenai rahasia kamu. Kamu bersyukur bahwa yang tahu hanya saya. Saya berjanji untuk menutup rahasia kamu, tapi saya ingatkan kamu bertaubat pada Allah. Sebelum kehormatan kamu tercemar, sebelum kamu merasa malu, sebelum keluarga kamu dipermalukan. Kalau kamu berulang-ulang melakukan, pada akhirnya bukan hanya saya, tapi sekian banyak orang yang tahu. Jadi dia memberikan nasihat dengan harapan mudah-mudahan dia Tidak terpukul. Tapi kalau kita ceritakan keluar, akhirnya rasa malunya akan membuat dia apa? Semakin menjadi-jadi. Tapi kalau sudah 4 orang menyaksikan seorang berzina secara terang-terangan, bahwa ini orang berarti apa? Terus sering melakukan. Ini berarti bukan hanya sering melakukan, dia mengajak. Mempropagandakan perbuatannya. Oleh karena itu yang Itu dilakukan. propaganda itu ya. Oh, konsep 4 saksi itu jadi gitu. Iya. Jadi akhirnya secara nggak langsung Soalnya tadi apa? propaganda itu efeknya juga kan lebih Bahaya berat. Oh, kan? luar biasa. Nah yang dilakukan Ariel dengan mengedarkan filmnya disaksikan oleh banyak orang, seharusnya dalam Islam hukuman yang dijatuhkan itu 100 kali cambukan. Nah kalau kasus itu Pak Ustadz Karena kayaknya yang menyebarkan bukan dia memang. kan dia. Karena Itu propagandanya bisa lengkap loh Pak Ustadz sebenarnya dari mulai media, hukum. Iya. Karena yang menyebarkan katanya kan bukan dia nih. Iya. Kan? Dia. Jadi Tapi siapa yang mengambil gambar? bukan Yang mengabadikan ini? dia. Nah, jadi ini gini. Jadi gini konsepnya tuh kalau nggak salah hakim di Indonesia mengadopsi cara memutus hakim di Amerika. Kalau kamu mengambil suatu gambar yang tidak senonoh, maka gambar tersebut dianggap yang mengambil gambar diberikan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan gambar tersebut levelnya lebih tinggi. Tapi kalau ternyata bisa disebar, berarti kan level menjaga Iya. kontennya kan rendah, berarti lalai. Jadi dihukum karena kelalaiannya tersebut. Jadi berkontribusi terhadap kejahatan itu sendiri. Artinya Akhirnya video kena ini sampai beredar di tengah masyarakat, berarti pelakunya kalau bukan pihak laki-laki, pihak perempuan kan? Iya. Mereka mengabadikan, berarti mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Betul. Tidak ada. Kalau orang merasa berdosa, dia akan malu. Dia akan tutupi. Oleh karena itu, Allah berfirman, La yuhibbullahu al-jahra bisu'. Allah tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Betul. Karena kalau dia masih menutup diri, itu bukan munafik. Jangan kalau orang malu berbuat dosa dikatakan munafik. Munafik itu yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Tapi kalau orang ini malu dilihat keburukannya, itu masih ada iman di hatinya. Tapi di saat diabadikan, kemudian sampai beredar di luar, baik dia yang mengedarkan, atau katakan pihak perempuan, atau pihak ketiga, Tetap kena. sampai orang banyak menyaksikan, seharusnya untuk membuat efek jerah, dikenakan cambukan, bahkan harus disaksikan di muka umum lagi. Dan orang tidak boleh berbelas kasihan terhadap dirinya. Rajam ya. Makanya hukumannya Bukan rajam, hukumannya juga jalan. Kalau Jalan. rajam itu Jilid, kan oh. dipertentangkan. Nah. hukuman penjaranya pun lama, Ariel. Iya lama. Itu lama, termasuk salah satu yang paling lama itu. Iya. Tapi setelah itu kan keluar disambut masing-masing. Yang bersangkutan perempuan juga nggak dikenakan hukum kan? Enggak, itu hanya Ariel aja. Karena dianggap pencemaran nama baik terhadap mereka kan? Iya. Artinya perzinaan bukan dianggap satu dosa. Kecuali kalau delik aduan. Betul. Kecuali kalau delik aduan. Oleh karena itu hukum ini tidak akan sama sekali menjaga kebersihan anak-anak kita, kebersihan lingkungan kita, tapi akan mendorong orang ke arah perzinaan.